Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang teori konsumsi yang beranggotakan saya Nisa Yuningsih dan saya Rizka Wadiah Nur Zahirah. Yang pertama ada pengertian teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana dia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Yang kedua, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan. Perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan pertambahannya variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi selain pendapatan nasional, inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Prinsip teori konsumsi. 1. Barang atau goods semakin banyak akan semakin besar manfaatnya. 2. Utilitas atau utility, manfaat yang diperoleh seseorang karena ia mengkonsumsi barang. Yang ketiga, hukum pertambahan, seseorang konsumen mengkonsumsi 1 unit barang tertentu akan memperoleh tambahan utilitas atau manfaat yang besar. Yang keempat, konsistensi preferensi, atau konsumen dapat secara tuntas, komplit menentukan ranking dan ordering pilihan. Pada teori utilitas diasumsikan bahwa konsumen mempunyai pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka diasumsikan mengetahui persis kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan. Teori-teori. Beberapa variabel lain yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan bertambahnya variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi selain pendapatan nasional, inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar sebagai berikut. 1. Selera. Di antara orang-orang yang berumur sama dan berpendapatan sama, beberapa orang dari mereka mengkonsumsi lebih banyak daripada yang lain. Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga. 2. Faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga. Yang ketiga, di kekayaan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi konsumsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Yang keempat, ada keuntungan atau kerugian kapital. Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi. Sebaliknya, dengan adanya kerugian, kapital akan mengurangi konsumsi. Yang kelima, tingkat harga. Naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan mengubah konsumsi real. Yang keenam, barang tahan lama. Barang tahan lama adalah barang yang dapat dinikmati sampai pada masa yang akan datang, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh, ada kredit. Kredit yang diberikan oleh sektor perbankan sangat erat hubungannya dengan pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.